Halo guys, kembali lagi bersama kita. Di sini kita mau menceritakan tentang cerita horor ya guys ya. Di sini kita berdatangan Ical nih. Ya, Perkenalan Ical. ya perkenalkan nama saya Ical guys ya. Di sini saya diundang sebagai bintang tamu, padahal juga saya biasanya bantu-bantu Jeffrey juga kan buat ngembangin konten di sini. Oke guys ya. Di section ini kita namai dengan Longor, Lumbu Horor. Wah, oh. Oke guys ya, langsung saja kita cerita guys ya. Oke Jal, pengalaman kamu gimana Jal? Pengalaman horor kamu ya? Ya, di sini saya mau cerita yang pertama itu sebenarnya bukan pengalaman horor sih Mas Jeffrey, lebih ke lebih ke hampir meninggal Hampir meninggal ya. Pengalaman buruk lah ya. Pengalaman buruk ya, tapi ya kalau saya meninggal juga jadi horor sih sebenarnya juga. Sekarang yang ngobrol sama saya siapa? ya langsung. Oke guys ya, langsung aja kita ke ceritanya. Oke Mas Ical, pengalaman apa nih yang pernah Mas Ical alami? Ya singkat cerita, awalnya itu saya berangkat itu berempat ya, itu di sebuah tempat wisata gitu kan. Wisata, di mana Mas tempatnya? Di sebuah air terjun di kaki Gunung Bromo Mas. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Namanya? Namanya nggak enak nih kalau saya sebutkan. Nggak apa-apa. Itu lah. Gak apa-apa, sebut aja Mas. Nggak apa-apa. Itu air terjun Matakaripura. Air terjun Matakaripura guys ya. Bagi kalian yang tahu, kalian punya pengalaman apa aja di sana, bisa kalian ceritakan di email kita guys ya. Oke lanjut Mas Ical. Ya itu kita Awalnya berangkat Surabaya Mas. dari Surabaya. Surabaya itu jam berapa ya? Sekitar ya kita udah agak siangan sih Mas, jam 9 lah. Itu waktu itu hari libur, kita waktu masih SMA. Waktu SMA ya? Kelas 1 baru pakai motor kan, jadi Iya. ya anak-anak muda lah biasa. Oke. Gaslah sampai ke Probolinggo itu jam 12. Jam 12 siang. Jam 12 siang Mas. Jam 12 siang. Terus Terus dari Probolinggo ke tempat wisatanya itu nggak lama kok, sekitar 1,5 jam gitu. Jadi singkat cerita sekitar jam 1 kurang lah kita di situ. Dengan kondisi habis hujan. habis hujan. Itu kondisi wisatanya lagi ramai atau cuma rombongannya Mas aja? Waktu itu kebetulan ramai banget Mas, karena itu sepertinya waktu itu hari libur. Jadi banyak kan di situ ada warung-warung itu semuanya, alhamdulillah waktu itu ramai sih semua. Oke. Terus kita berhentilah di satu warung kan, karena kayaknya kita itu diwajibkan mampir di satu warung Mas di situ. Terus kita naruh barang, jadi kita tahan kosong Mas, itu nggak apa-apa gitu lah ketika masuk wisata. Terus singkat cerita kita makan-makan di sana, naruh barang, jalanlah kita di sana. Jalan ya cuma sebentar sih Mas. Kira-kira jam berapa ya Mas? Jalan. Jalan kalau nggak salah itu setengah 2. Setelah kita makan dulu, makan, terus ya ngerokok suka 2 batang gitu. Jalanlah kita, nah, sampai pintu masuk, ya sepertinya saya tuh waktu itu ngeliat kayak peringatan ya. Sebelumnya tuh di warung juga diingatin ya kan, jangan aneh di sini. Sama penjual warungnya. Ya pasti ya itu. Ya, namanya kebetulan waktu itu saya masih batu lah orangnya masih. Ya, namanya. Itu izin orang tua atau enggak? Nah itu kesalahan saya waktu itu, saya nggak isi. Terus lanjut. Nah jalan lah saya biasa kan, anak-anak muda ngomongnya kan kurang dijaga ya kan, apalagi Barbar lah ya. barbar lah kayak gitu. Ya jalan nggak ada masalah sampai di suatu momen itu kita masuk air terjun Mas. Kita foto-foto lah, foto-foto mandi-mandi, bukan mandi-mandi sih, kita Masih ada fotonya Mas? kebetulan hilang Mas. Oke, nanti kita kasih statenya ya guys ya. Seperti apa air terjun Matakaripura guys. Terus nah, setelah kita udah mandi-mandi, foto-foto di bawah. Nah itu saya melihat air terjun yang besar itu di atas. Air terjun yang besar itu di atas. Nah, karena rasa penasaran yang sangat tinggi kan, namanya anak muda juga kan. Mengajak teman-temanku,
berempat lah sama aku ya, wajar lah mereka di sana dan mereka nggak ada yang mau Mas. Ya, mereka bilang alasannya nah itu mereka no reason lah, nggak ada alasan gitu buat ya, nolaknya gimana apa nggak mau. Ya mereka nolak begitu aja gitu kan. Ya cerita ya kayak nanggung nggak sih Mas? Iya, iya. Kayak tujuan utama ya. Iya. Nekat lah saya berangkat Sendiri. sendiri ya, berangkat sendiri. Nah itu jalannya untuk akses ke jalur apa air terjun utama itu Mas, itu benar-benar jalan setapak dan batu licin. Nah, jadi kalau sana jalan sini diem, pokoknya one gate system lah gitu. Nah ya, setelah lewat situ saya foto-foto lah, bukan foto-foto apa ya, saya mutu-mutu air terjunnya gitu. foto iseng lah ya. Lihat-lihat orang juga kan lagi berenang apa-apa, sampai di satu pikiran saya itu penasaran gitu sama air terjunnya, itu orang kok bisa berenang habis itu Iya. gitu kan. Lagi banyak orang gitu kan. lumayan banyak orang gitu kan, lumayan banyak orang yang didampingi guide Mas. Kebanyakan mereka kalau ke sana itu Ada yang pengalaman. ada guide-nya gitu, mereka banyak yang guide, tapi saya enggak waktu itu karena Sama anak-anak Nah, ya. karena ya anak SMA kan wangi berapa ya kan, Iya. ya wes balik lagi. Akhirnya setelah penasaran kan lihat orang-orang berenang, kebetulan saya suka berenang tapi nggak bisa berenang Iya. Nekat lah ya. ya itu. Nah sampai akhirnya saya nyoba dari pinggir, kaji dulu aman sampai nggak sampai 10 langkah di Mas, mungkin langkah ke-5 apa ke-6 langsung hilang Mas. Masuk ke dalam ya? Iya langsung. Wah, serem juga guys ya. Langsung hilang, benar-benar hilang. Itu benar-benar tangan ini buat genggam apa nggapai batu gitu kan, itu Iya. pertama full, itu sampai akhirnya sisa cuma jari tangan aja yang ini. Beneran yang ini Mas. Cuma sisa itu benar-benar kayak gimana ya, di bawah itu kan saya herannya kan, Iya. saya orangnya tinggi ya Iya. kan, tapi kenapa saya nggak bisa Itu dalam nyampe banget. ya? Nah itu berarti itu dalam banget kan Mas. Nah itu benar-benar saya nggak bisa, kaki saya nggak nyentuh apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa di bawah, udah benar-benar ngambang dan sisa jari tengah. Terus apa yang waktu itu Mas pikir waktu tenggelam itu? Nah yang waktu saya pikirin itu yang pasti anak-anak yang di bawah ya kan, Iya. yang Waktu itu Mas posisinya lagi di atas. iya kan Yang anak-anak terjun. dia yang anak-anak nggak ada yang mau ikut kan. Saya ya itu anak-anak yang pertama, terus habis itu orang tua saya kan Mas, ya kan Nggak saya izin nggak juga ya? izin, ya. Terus sama guru-guru saya di sekolah Iya. minta maaf kalau saya bandel gitu. So, ada pikiran semua kayak gitu, kayak hampir mirip sama pikiran orang kalau mau meninggal kayak gitu. Iya. Waktu itu tahun berapa Mas? Kira-kira itu berapa sih? 15 atau 16 ya? 7 tahun yang lalu ya. Ya kurang lebih. Nah, Nah, oke, terus. terus habis itu ketika saya suatu momen itu saya pernah memikirkan itu Mas, saya pernah ikut kegiatan sekolah kan, Iya. bangun musola gitu Iya. di sebuah desa di dekat Bromo tapi yang sebelah sana daerah Nongkojajar. Ya saya mikirin itu, ya baru kemarin saya bangun masjid gitu kan, itu tiba-tiba kayak ada energi gitu Mas, Iya. dari bawah gitu buat dorong saya ke atas. Itu beneran Mas, itu langsung ending karena sebelumnya saya coba Berat ya? dorong itu berat, bener-bener nggak bisa. Anjing, Berarti saya itu langsung pertolongan dari Tuhan Mas. mungkin seperti itu. Nah, Selanjutnya, ya saya coba dorong, alhamdulillah puji Tuhan, itu saya bersyukur sekali saya bisa naik ke atas. Dan itu tadi berkat pertolongan Tuhan. Setelah naik ke atas itu saya dilihatin banyak orang, beneran dilihatin banyak orang. Ya, orang ngiranya udah nggak ada orang ya di situ, tiba-tiba nongol orang. mungkin gini Mas, mereka kayak menurutku ya Mas ya, menurutku mereka tuh tahu kalau aku tenggelam. Tapi dia nggak bisa Iya nolong ya. itu, Cuma bisa lihat ya. cuman bisa lihat. Di situ saya agak kampret kayak gitulah Iya. perasaanku. Terus ada lagi yang bilang, saya cepat denger, emang dalam ya air terjunnya. Nah saya mikir anjir, Iya. kalau nggak dalam Iya, ya aku iya, bisa iya. keluar dari tadi ya Iya. kan, ya, kayak gitu. Terus akhirnya ya tapi aku gak gubris, aku langsung turun nemuin anak-anak, Nah itu waktu itu anak-anak posisinya lagi ngapain? lagi foto-foto, Lagi foto-foto. masih gitu. foto-foto mereka.
nah itu Terus langsung cerita ke anak-anak atau sebelumnya enggak. sebelumnya? Enggak cerita. Terus habis itu ini mungkin apa ya, pikiran apa yang ada di kepala saya itu masih ngajak anak-anak naik lagi buat Masih- naik ke terjun utama. masih nekat. Iya, akhirnya setelah ya tawar-menawar kayak rayu lah, saya rayu lah mereka. Akhirnya mereka mau naik, itu kita berempat foto di atas, seret, turun lah kita, turun, ya itu lah batu terjal licin, itu benar-benar licin mas, karena Iya. viewsnya ini benar-benar air terjun ada gunung-gunung semua, benar-benar terjun utama di atas. Nanti kita tampilin guys ya gambarnya. Itu ya singkat cerita kita jalan. Setelah kita naik udah nggak di area terjun itu, Iya. kita udah di safe area lah. Iya. Itu pasti ada apa di situ ditandain loh mas, safe areanya. Ada safe areanya. Iya. Itu kita udah di safe area karena baju kita udah basah. Itu Kita jemur baju. posisi lagi nggak hujan. Awalnya ya itu tadi habis hujan itu mas. Oh, habis hujan. Iya habis hujan. Nah kita lagi jemur baju sambil ngerokok ya kan. Iya. Tiba-tiba banjir bandang datang Dari atas. dari atas air terjun lagi. Itu udah kondisi sepi atau? Masih Masih ramai, ramai. masih banyak orang. Wih, Itu bener-bener aku nggak bisa bayangin sih mas, itu bener-bener banjirnya itu deras banget, dan itu situ masih ada mungkin ratusan orang lah di situ, masih belum istilahnya masih belum mentas lah Iya. bahasa Jawa ya kan. Itu bener-bener saya shock sih, kayak ditolong dua Iya, kali lah iya. istilahnya kayak gitu. Tuhan kasih sayang banyak. Iya, kayak saya ini ditolong dua kali gitu, saya lolos dari yang di Tuhan terus ini juga. Itu bener-bener langsung semua orang di dalam itu panik, kayak teriak-teriak ini teriakan itu banyak banget mas. Gitu. Itu saya lagi ngerokok, udah rokok masih panjang saya buang, beneran saya buang langsung cabut. iya langsung cabut. Padahal itu kita udah di safe area yang sebenarnya kalau dipikir dengan rasional ya mas, Iya. itu kita udah nggak bakal kena, tapi ya namanya orang Panik, panik iya, ya kan. benar. Itu akhirnya kita lari, bener-bener lari gitu. Terus ada teman saya yang masih sempat ngerokok di Iya. marahin teman saya sampai dipukul gitu, jenggot itu Iya. dipukul sama si gua gitu, masih inget aku. Akhirnya turun. Ya Mutusin turun makanya. mutusin turun ke tadi parkiran Iya. kan. Itu masih hujan ini. Enggak, emang bener, emang nggak hujan mas, Emang tapi hujan? kayaknya di Bromo di atas itu kayaknya hujan, makanya, Oh, makanya ada ada banjir itu tadi. Nah setelah itu kita jalan ya mas, Iya. jalan menuju parkiran, itu banyak orang-orang korban yang Evakuasi. Iya. Itu bener-bener mereka itu pingsan, terus ini lumpur semua mukanya, balik motor nggak tahu itu langsung semua kayak tim SAR gitu ada mas, langsung datang semua, ojek itu mereka bawa nolong gitu mas, kayak gitu. Sekitar 2015 ya. 15-16. Nanti kita cari di sini. Mungkin ada beritanya kita tahu juga. Nah itu lihat apa ya, bola balik itu orang evakuasi bener-bener Itu rasanya gimana mas? Yes. Niatnya liburan tiba-tiba. Nah, itu, ada Mas. bencana. beneran itu kayak gimana ya, shock mas, beneran saya shock habis Itu itu. baru pertama kali ya. Pertama kali Kejadian kayak gitu. ngalamin kayak kejadian kayak gitu dan lihat korban itu di depan mata ya sampai kayak gitu mas, itu bener-bener nggak bisa lah saya kayak gitu. Akhirnya saya cerita, kita ke warung lagi, kita ngobrol-ngobrol, saya cerita ke warung, ke ibu warung itu. Terus ibu warungnya itu bilang, mas alhamdulillah mas, masnya masih selamat, kapan hari ada tamu saya yang kayak itu Iya. di warungnya itu, yang singgah di warungnya itu meninggal, hampir nasibnya sama kayak mas. Langsung ring. Dan kebetulan korbannya juga dari Surabaya waktu itu. Meninggal. Itu benar-benar saya sampai kemarin bersyukur mas, Pak, ini saya hidup 2 kali gitu kan. Iya. Saya hidup 2 kali, terus saya itu sampai rumah itu benar-benar saya Itu langsung minta maaf ke orang tua. iya, saya langsung terharu gitu sama orang tua. Yes, kayak bener-bener udah lah Cuk, aku Iya. masih hidup lah. Makanya guys, Susah lah buat explain lah Iya. rasanya. Yes. Makanya guys, kalau kemana-mana harus izin orang tua bisa itu. Nah, Minta izin, minta restu orang tua. itu paling penting, kalau enggak kan nggak tahu lah jadinya kayak apa. Itu saya masih bener-bener Itu tolong tuh. kondisi sekarang air terjunnya masih belum. Nah, setelah
setelah beberapa bulan ya, setelah beberapa waktu, setelah beberapa bulan. kemungkinan beberapa bulan mas, bahkan kemungkinan itu saya wisatawan terakhir mas itu yang bisa masuk situ iya. ya. Habis itu sampai sekarang kayaknya ditutup ya. Sampai sekarang Iya. isunya masih tutup ya. Isunya masih ditutup yang saya dengar. Air terjunnya ditutup karena ya itu rawan banjir bandang, sering makan Iya. korban gitu. Itu guys, bagiannya ada cerita-cerita yang apa ya, yang nggak enak di air terjun itu. Kalau kalian udah pernah ke situ, kirim aja guys. Ya. Lanjut mas cerita. Sampai situ udah. Udah itu benar-benar bersyukur saya pamit ke warung itu gimana ya, benar-benar terima kasih lah gitu. Ya itu ya mungkin itu aja sih mas Itu aja. yang bisa Oke. saya sampaikan, mungkin pesan lah ya Pesannya. buat teman-teman yang suka main ke alam, tolong jaga bicaranya gitu. Oke. Nah, Karena saya hampir meninggal karena kurang menjaga mulut saya, peribahasa mulutmu harimau Iya. itu benar. harus sopan lah ya. Iya. Di segala tempat harus kita izin, jaga bicara. Oke guys, itu aja guys ya ceritanya. Udah mas? Udah. Nah, terima kasih mas Ical. Siap. Siap Mas Jeffrey. Oke guys, kalian kalau ada cerita-cerita yang lain yang lagi ngalamin hal yang gak enak, cerita aja guys ya. Nanti kita bakal ceritain, kita bakal bacain. Oke, terima kasih mas Ical. Terima kasih Mas Iya. Jeffrey. Ya. Oke guys ya, gitu aja. Sampai ketemu lagi di channel, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum.